Mas, apa nggak capek? Tanya Naura saat melintang sang suami yang terus saja menggendong baby Darren. Sementara baby Daniel terpaksa diajak Alina tidur di kamar mereka, berbekal beberapa botol ASI yang sudah disiapkan oleh Naura sebelumnya. Alina merasa kasihan jika membayangkan dua cucunya yang tengah rewel hanya bersama orang tuanya. Apalagi Aksa juga sudah lelah bekerja seharian. Naura juga tentu capek karena seharian menjaga mereka. Gak apa yang, kamu lebih capek karena seharian juga sudah menjaga mereka. Kamu tidur saja dulu. Nanti jika baby Darren sudah tidur, kamu aku bangunkan. Titah Aksa. Loh, kenapa aku dibangunkan, Mas? Bukankah baby Darren sudah tidur? Lalu mau apa lagi? Heran Naura. Ya waktunya kamu menidurkan aku yang. Apa Mas nggak bisa tidur sendiri? Naura yang sudah membaringkan tubuhnya kembali bertanya. Aku bisa tidur sendiri yang, tapi adik kecilku ini yang nggak bisa. Harus dibantu sama kamu. Aksa menghela nafas panjang. Gemas sekali pada sang istri. Oh, maaf Mas, aku nggak lupa. Naura terkikik geli. Lalu dia mulai memejamkan matanya, berharap semoga sang putra segera mau tidur. Kasihan sang suami yang sejak tadi sore terus menggendongnya. Nanti aku bangunkan ya, ingat Aksa lagi. Iya mas, sahut Naura. Dia mulai memejamkan matanya dan hanya dalam waktu beberapa menit saja dia sudah terlelap ke dalam mimpi. Sementara Aksa terus berusaha untuk menidurkan sang putra, mengayunkan tubuh mungil itu agar mau tidur. Saat Aksa melihat jika baby Darren sudah mulai tidur, dia mencoba duduk di sofa, sambil menunggu sang putra terlelap. Aksa mengecup kening sang putra dengan lembut. Tidur ya sayang, jangan rewel, jangan nakal. Kasihan papa ya, sudah waktunya papa buka puasanya. Aksa berkali-kali membisikkan kata-kata itu di telinga sang putra. Setelah dirasa sang putra cukup terlelap, Aksa kemudian menidurkan baby Darren ke tengah ranjang. Pria itu menunggu hingga sang putra benar-benar terlelap. Dan tanpa sadar Aksa bahkan ikut tertidur di sebelah sang putra, bahkan lebih pulas daripada baby Darren. Tengah malam Aksa terjaga. Dia seperti kaget, lalu melayangkan pandangan ke sekeliling. Dan sontak dia kaget. Dia segera turun dari ranjang dan mendekati sang istri. Sayang, bisik Aksa sembari mengusap lengan Naura. Ayo bangun. Aksa semakin gencar membangunkan sang istri. Ada apa mas? Raut wajah Naura tampak bingung. Manakala nyawa belum sepenuhnya kembali ke raga, maklum saja dia terbangun dengan paksa oleh sang suami. Darren sudah tidur. Ayo giliran kamu menidurkan aku. Aksa mengecup bibir Naura sekilas. Jam berapa ini mas? Mata yang sesungguhnya masih sangat mengantuk akhirnya terpaksa terbuka. Naura tentu saja tidak mau mengecewakan sang suami yang sudah lama berpuasa. Jam 1 yang, bisik Aksa. Dan pria itu tak mau membuang banyak waktu. Segera saja menggendong tubuh Naura bak berdastel, membawa sang istri ke sofa, karena di sanalah nanti akan terjadi percintaan panas mereka. Setelah membaringkan tubuh Naura, Aksa langsung mengunggungnya. Pria yang sudah sangat berhasrat itu memulai sentuhan dengan mengecup bibir Naura. Bibir semanis madu yang sudah membuat candu baginya. Tangannya yang menganggur meremas buah dada sang istri bergantian kanan dan kiri. Naura mendesah saat kenikmatan kembali dia rasakan setelah sekian lama terjeda pasca melahirkan. Sentuhan Aksa sejak dulu tak pernah berubah, selalu lembut dan hangat. Bibir Aksa sudah singgah di leher lanjang Naura, memecah basa dan ingin memberikan tanda cinta tapi segera saja dicegah oleh sang istri. Jangan dimerah-merahin mas, malu kalau dilihat orang, cegah Naura. Dan mau tak mau Aksa menurut. Dia mengurungkan niatnya memberikan stempel di sana. Kenapa sih? Bukankah harusnya bangga karena ini tanda cintaku yang protes Aksa. Malu mas, masih banyak yang tempat yang lain, yang tersembunyi, cicit Naura. Di mana yang? Mas, kenapa malah kita membicarakan hal yang gak penting? Jangan membuang waktu mas, kesal Naura. Dia cemas memikirkan jika Darren bangun maka akan kacau semua. Ini juga sambil bekerja yang Aksa menurunkan tali gaun tidur Naura hingga sampai di bawah perut. Tampaklah dua gundukan yang padat dan besar tertutup berwarna hitam. Mata Aksa sontak saja membola dan nyaris saja keluar dari tempatnya. Sungguh sangat menggemaskan dan menggoda. Aksa memunamkan wajahnya di belahan dada Naura, menghirup aroma vanila bercampur keringat yang menambah hasratnya. Dengan sangat lihai dan profesional, Aksa melepaskan pengait bra hingga dua benda kenyal itu bisa bernafas dengan lega. Bak bayi besar yang kehausan, Aksa menyesap pucuk dada Naura kanan dan kiri. Naura mendesah, merasakan nikmat yang tidak bisa dia pungkiri. Bahkan tubuh wanita yang sudah setengah polos itu mengilat karena geli dan nikmat kebersamaan.
Mas, bisa nggak dipercepat saja? Naura bertanya. Dia agak mendorong dada Aksa agar menjauh darinya. Dipercepat gimana, Yang? Nggak usah menu pembukaan, Mas. Langsung saja ke menu utama. Nanti keburu Doren bangun. Pinta Naura. Ya sudah, kata Aksa. Kemudian dia berdiri dan melepaskan pakaiannya satu persatu dan permainan inti pun segera dilakukan. Memburu waktu agar bisa sampai di puncak sebelum Doren bangun. Hingga akhirnya keduanya melenguh panjang saat kenikmatan datang menghantam mereka tanpa ampun. Tubuh menegang sempurna saat puncak nirwana telah mereka gapai. Oe, oe, oe. Tangisan Darren sontak membuat mereka panik. Naura segera mendorong tubuh lemah yang masih ada di atasnya, hingga Aksa terjengkang ke belakang. Untung saja tidak terjungkal ke lantai. Ya ampun, Yang. Peki Aksa kaget. Baru saja merasakan terbang ke awan, dalam satu kali kedipan mata dihempaskan ke jurang terdalam. Maaf mas, tolong gendong Darren sebentar. Aku mau bersih-bersih. Naura memunguti pakaiannya yang tercecer di lantai, lalu segera berlari menuju kamar mandi. Dengan nyawa yang bahkan belum sepenuhnya kembali ke raga, Aksa bergegas memakai boxernya dan segera menolong sang putra. Sayangnya Dedi bangun. Mau ngerjain Dedi ya? Aksa terlebih dahulu bernafas bokong mungil sang putra. Saat merasakan agak lembab, dengan cekatan pria itu mengganti dengan yang kering. Sini mas, biar aku gantikan, ucap Naura yang baru saja kembali dari kamar mandi. Gak apa-apa yang, sudah selesai ini. Popoknya sudah penuh, makanya dia nangis. Jelas Aksa, pria yang masih tertanjang dada itu segera menggendong sang putra. Oh, pantas saja dia nangis. Mas gak ke kamar mandi? Naura mengempaskan bokongnya di tepi ranjang. Nanti saja, kalau jagoan kita udah tidur. Mas, aku lapar, rengek Naura. Setelah pertempuran panas tadi, tiba-tiba saja perutnya lapar. Memang sejak punya dua baby, Naura jadi mudah lapar. Lapar? Mau makan apa? Tanya Aksa. CK, pakai tanya segala. Kayak biasa masak saja kamu mas. Naura mencebik, dan Aksa hanya terkekeh geli. Nanti aku diam saja salah, ujar Aksa. Aku mau cari makanan dulu ya mas di dapur, pamit Naura. Wanita yang memakai gaun tidur itu sudah berdiri. Iya, berani ke dapur sendiri. Berani mas, di rumah sendiri ini. Naura segera saja keluar. Entah ada apa di lemari es, yang penting bisa mengganjal perutnya. Sampai di dapur, dia segera membuka lemari es, lalu manggil 2 butir telur dan 1 batang daun bawang. Tak lupa 1 buah cabai. Naura yang memang penyuka pedas tak berani mengonsumsi pedas saat ini, karena 2 putranya masih kecil. Hanya butuh waktu 10 menit saja, dadar telur darurat sudah matang dan siap disantap. Setelah mengambil nasi di Magicom, wanita yang baru saja bekerja keras itu segera menyantapnya. Keesokan harinya, baby twin sudah tidak rewel lagi. Kedua bayi tampan itu juga sudah tidak lagi demam. Naura tentu saja bahagia. Setelah sarapan, Aksa dan Winata segera berangkat kerja. Karena kedua putranya sudah kembali sehat, maka Arya bisa tenang berangkat kerjanya. Apalagi Ferdi yang sudah pasti akan cuti karena sedang menemani sang istri melahirkan. Selepas kepergian sang suami dan papa mertuanya, Naura menemui sang putra yang saat ini di tengah ditunggu oleh Dewi. Mbak, sarapan dulu. Aku sudah selesai kok, ujar Naura begitu dia sampai di ruang bermain. Setelah baby twins lahir, Alina mengusulkan untuk membuatkan satu ruangan khusus bermain buat 2 cucunya. Walau keduanya masih bayi, yang namanya orang kaya ya nggak masalah. Iya mbak, permisi dulu mbak. Dewi segera berlalu ke dapur. Karena perutnya sudah lapar, sebenarnya tadi Sri sudah menyuruh dia sarapan lebih dulu. Tapi Dewi tidak mau karena tadi dia memang belum lapar. Halo jagoan Momi, sehat-sehat ya sayang? Naura mengecup satu persatu 2 bayi gembul itu. Darren sudah nggak demam ra? Tanya Alina yang tiba-tiba saja muncul. Wanita yang suka memakai daster batik saat di rumah itu segera mengambil baby Darren dan memangkunya. Karena semalaman dia menjaga baby Daniel. Alhamdulillah sudah normal ma. Semalaman dia hampir nggak bisa tidur pulas. Sebentar-sebentar terbangun dan nangis. Jadinya Mas Aksa menggendongnya terus, ungkap Naura pada sang mertua. Iya, Daniel juga sama. Memang seperti itu Ra kalau bayi habis imunisasi. Nggak perlu cemas. Selama demamnya masih normal sih nggak usah khawatir, jelas Alina. Iya ma, jadi berangkat kapan ma? Tanya Naura. Lusa Ra, sebenarnya mama nggak tega meninggalkan kalian. Apalagi cucu mama masih kecil. Tapi mama juga takut jika papa digoda sama cabai rawit di sana. Alina merengut.
Naura terkekeh geli melihat wajah sang mama mertua rasa mama kandung yang lucu itu. Jangan khawatir, Ma. Ada Mbak Dewi dan Mbak Sri. Lagi pula Mas Aksa juga ada siaga. Mama fokus saja menemani Papa. Naura mencoba menghibur. Iya sih, pokoknya jika ada apa-apa, kamu harus segera hubungi kami ya. Titah Alina. Mbak buah si Malakama memang. Dia begitu bingung harus memilih yang mana. Mau mengikis sang suami yang tengah ada urusan bisnis di luar kota, tapi tak tega pada sang menantu yang harus menjaga dua cucunya sendiri. Tapi mau tinggal di rumah, dia juga lebih nggak tega lagi. Benar kata Aksa. Seusia sang suami itu yang membuat wanita-wanita di luar sana gemas dan sudah pasti akan berusaha untuk mendapatkannya. Winata adalah sosok pria idaman para wanita. Walau sudah parubaya, ketampanannya masih terpancar dengan sempurna. Sungguh bisa memikat para wanita dari kalangan mana saja. Tentu, Ma. Nggak usah khawatir. Mbak Sri dan Mbak Dewi bisa diandalkan kok. Lagi pula Mama bisa sekalian bulan madu ke sana. Naura terkikik geli. Alina tersenyum geli, lalu mengecup pipi sang cucu dengan lembut. Mama sudah tuara, mau apa juga bulan madu. Seharusnya kamu dan Aksa yang pergi bulan Madura. Bukankah kalian belum pernah bulan madu ya sejak menikah? Nggak perlu bulan madu, Ma. Setiap hari juga kami sudah bulan madu di kamar. Naura mengulum senyum. Hei, apa maksudnya ini? Alina mengernyitkan dahinya. Dia menatap sang menantu curiga. Apa kamu sudah selesai nih, Fasra? Sudah, Ma. Kemarin sudah mulai sholat juga. Jawab Naura dengan wajah memerah. Agak malu sebentar membahas hal yang sedikit vulgar seperti itu dengan mertua. Apa kalian sudah... Alina tampak bimbang antara ingin bertanya apa tidak. Ada apa, Ma? Apa kalian sudah tidur bersama? Dalam arti tanda kutip, cecar Alina. Dia tahu sang menantu memang benar-benar polos dan lugu. Sudah, Ma. Naura semakin merona. Dia mengusap tengkuknya untuk mengurangi rasa canggung dan malu. Apa sudah mulai KB? Tanya Alina lagi. Belum, Ma. Naura menggelengkan kepalanya. Dia menatap sang mertua dengan bingung. Aduh, gawat ini, Ra. Alina sontak panik. Gawat kenapa, Toma? Rara jadi bingung. Mama hanya khawatir adik twin setengah on the way, ucap Alina. Adik dari mana, Ma? Keduanya saja baru lahir. Masih 1 bulan usianya. Naura tampak bingung. Mama hanya khawatir jika kamu akan hamil lagi, Ra. Bisa-bisanya bersama tanpa KB dulu. Hah?